Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita akan belajar kembali pada mata kuliah manajemen pasien safety. Kali ini kita akan belajar terkait dengan sasaran keselamatan pasien yang ketiga, yaitu peningkatan kewaspadaan obat. Apa yang mendasari kita perlu belajar peningkatan kewaspadaan obat? Yang pertama adalah angka atau tingkat kejadian medication error. Nah, kita tahu apa itu medication error, yaitu kesalahan yang terjadi pada saat penyiapan obat, pemberian obat, ataupun pada saat proses medikasi atau pengobatan pada pasien atau klien. Nah, ini merupakan penyebab paling sering atau membahayakan pasien. Anda nanti juga akan kenal istilah namanya high alert drugs. Apa itu high alert drugs? Yaitu obat-obatan yang secara signifikan beresiko membahayakan pasien apabila digunakan dengan salah atau pengolahan yang kurang tepat. Ya, nanti kita akan belajar obat apa saja ini. Nah, di sini ada beberapa obat yang paling sering menyebabkan KTD atau sentinel event. Obat apa saja itu? Yang pertama adalah insulin atau obat DM. Kemudian yang kedua adalah jenis dari narkotik atau opium. Kemudian yang ketiga adalah cairan konsentrat atau KCl ya, atau potasium klorid. Kemudian ada heparin. Kemudian ada larutan sodium klorid. Kemudian juga yang terakhir adalah obat-obat kanker atau sitostatika. Ini adalah obat-obat yang paling sering menyebabkan kejadian tidak diharapkan dan bahkan bisa menyebabkan sentinel event apabila penggunaannya tidak tepat. Ya, seperti itu. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari peningkatan kewaspadaan obat? Yang pertama, mencegah kesalahan pemberian obat akibat dari nama obat yang membingungkan. Misalnya adalah kasus Lassa, lookalike, sonalike. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian kesalahan pemberian elektrolit konsentrat. Kemudian kaitannya dengan mengurangi resiko dari medication error akibat obat-obat atau cairan lain yang tidak berlabel atau dalam kontainer yang tidak berlabel. Ini adalah hal-hal yang kita upayakan untuk kita amankan, jangan sampai muncul kejadian yang tidak diharapkan. Nah, kita akan belajar beberapa istilah. Yang salah satu yang kita akan pelajari dulu adalah ini, yaitu Lassa atau Norum. Apa itu Lassa? Lookalike, soundalike. Nah, jadi nama obat atau tampak obat itu adalah mirip. Nah, di Indonesia kita seringkali kita sebut sebagai Norum. Apa itu Norum? Yaitu nama obat, rupa dan ucapan mirip. Jadi namanya mirip, tampaknya mirip, pengucapan obatnya mirip. Nah, ini yang kita sebut sebagai Norum. Ya, sama dengan Lassa tadi, look alike, sound alike. Jadi tampaknya mirip, pengucapannya mirip. Nah, ini adalah contoh-contoh obatnya yang kalian bisa perhatikan. Ya, ada adalat. Ya, adalat ini ada dua tipe, adalat oros sama adalat rital. Tapi kan keduanya tampak mirip. Ya, pengucapannya juga mirip. Kemudian Micardis, ada Transamin, ada Sedocar. Nah, ketiga obat ini pengucapannya sama, tampaknya mirip. Tapi yang berbeda apa? Kalian bisa lihat pada dosisnya. Ya, ini adalah dosisnya 80 mg, 40 mg. Terus di sini Transamin dosisnya 250 mg. Nah, ini tidak terlalu kelihatan ya. Nah, 500 yang satu adalah 500 mg, ada tanda 500-nya. Nah, di Sedocar ini yang membedakan hanya angka 5 dan angka 10. Ya, jadi kalau tidak diperhatikan hal ini mungkin tidak akan terlihat seperti itu. Nah, obat yang lain misalnya adalah Meticobal. Ya, ada 250 mikrogram sama 500 mikrogram. Kemudian ada Zyloric. Kemudian heparin yang tadi Bu Sakti sebutkan adalah obat yang sering menyebabkan KTD. Kemudian ada levotiroxin. Ya, levotiroxin ini vialnya kalian juga bisa lihat mirip sekali, warnanya sama-sama ungu, tapi yang membedakan adalah dosisnya. Yang satu adalah levotiroxin yang 500 mikrogram, yang satu adalah 200 mikrogram. Nah, ini heparin juga berbeda dosisnya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, obat yang lain bukan hanya obat dari vial ataupun obat oral saja. Di sini juga ada eye drops. Kalian bisa lihat ini eye drops. Kemasannya mirip kan? Nah, ini satu adalah chloramphenicol saja, yang satu adalah chloramphenicol yang
disertai dengan ada lidokain. Kemudian ini kalian bisa lihat obat lasa yang lain. Satu adalah metronidazole tablet, yang satu adalah metorvan ya. Metformin ya, ini metformin yang bisa metformin ya. Jadi metronidazole sama metformin ini kemasannya hampir mirip sehingga diberi label lasa, ini adalah diberi label. Terus di sini ada dari perusahaan yang sama, nama obatnya berbeda. Yang satu hidralaksin, yang satu adalah hidrooksin HCl. Mirip sekali kan? Ini adalah jenis-jenis obat yang kita nanti akan kategorikan sebagai obat lasa atau lookalike sonelike, ya, obat norum tadi. Nah, bagaimana sih kebijakan yang ada di rumah sakit atau ada di pelayanan kesehatan terkait obat lasa tersebut? Nah, ini beberapa kebijakannya. Jadi rumah sakit wajib menetapkan daftar obat. Ya, jadi harus punya setiap rumah sakit itu daftar obat yang dia gunakan, yang bentuknya mirip, yang nama atau pengucapannya mirip. Ya, dan obat-obat ini wajib direview setiap minimal 1 tahun sekali, karena kan tentu saja obat itu kan berkembang. Rumah sakit tentu juga menggunakan berbagai jenis obat, jadi daftar obatnya harus diperbaiki setiap tahun. Terus yang kedua, menetapkan tindakan pencegahan akibat kesalahan, mungkin karena tertukar atau salah menempatkan obatnya. Jadi harus mempunyai prosedur, harus mempunyai tindak lanjut, mempunyai aturan. Bagaimana sih tata kelola obat, penempatan obat, bagaimana sih jika terjadi kesalahan. Nah, itu semuanya harus ada aturannya, harus ada SOP-nya. Kemudian elektrolit konsentrat itu tidak boleh di stok atau disimpan di ruang rawat, sama sekali tidak boleh, karena ini adalah elektrolit yang berbahaya, yang konsentrat, kecuali untuk kebutuhan klinik dalam jumlah terbatas. Jadi kalaupun kita menstok itu harus dalam jumlah terbatas, dan tentu tidak sih semua area. Area apa saja? Area-area tertentu, misalnya apa? Kamar operasi, ya, unit dialisis atau hemodialisa, IGD, ruang intensif, ICU, ICCU, PICU, NICU, ya, ICVCU dan seterusnya. Kemudian juga penyimpanan dan pembelian harus sesuai dengan persyaratan. Artinya tidak sembarangan disimpan dan tidak sembarangan dibelikan. Harus ada tadi SOP-nya. Jelas sampai di sini? Kita lanjut. Nah, nanti untuk khusus obat yang spesial tadi, yang artinya punya indikasi lookalike sonelike, wajib diberikan label pada obatnya dan pada tempat penyimpanannya. Dengan tanda misalnya seperti ini, warna merah, lookalike sonelike, atau warna campuran antara kuning dan merah yang menunjukkan hati-hati dan bahaya atau caution. Ya, jadi lookalike sonelike drug. Jadi harus ada labelnya. Contohnya seperti apa sih di rumah sakit? Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini kalau contoh obatnya ada obat high alert, ada obat lasa, ya, ada pelabelan. Kalian bisa lihat ini label warna segitiga warna merah, artinya obat-obat berbahaya. Ya, high alert. Ya, high alert. Caution ada warna hijau di sini. Nah, ini ada obat lasa. Lasa diberi label tulisan warna merah dengan tulisan lasa. Jadi ini sesuai dengan kebijakan, yang jelas harus jelas pelabelan ini bahwa dia adalah obat lasa, ya, lookalike sonelike yang harus diwaspadai, atau obat high alert, obat-obat yang berbahaya, ya, yang harus diberikan secara tepat. Nah, ini contohnya juga high alert, lasa, ya, ini tadi diberikan. Nah, yang perlu diperhatikan juga, obat-obat ini pastikan, ya, tulis yang berbeda dengan huruf kapital. Kira-kira mana yang membedakan? Misalnya ada 2 obat nih, phenobarbital sama pentobarbital. Bedanya hanya pada huruf EN sama NT-nya. Ya. Jadi huruf awal ini yang membedakan antara pen sama pen. Ya, jadi phenobarbital sama pentobarbital ini yang harus dibedakan. Oke. Nah, jadi wajib tadi sesuai yang Bu Septi sebutkan, Bu Septi ulangi lagi, obat-obat dengan indikasi lookalike sonelike, obat-obat dengan indikasi high alert wajib diberikan label pada obat tersebut atau pada penyimpanannya. Oke.
Ada kebijakan lain yang perlu kalian tahu terkait dengan obat-obat yang perlu diwaspadai ini. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan penggunaan elektrolit konsentrat yang tadi bisa disebutkan, contohnya KCl ya, misalnya di ruang rawat ya, harus disiapkan langsung oleh bagian staf farmasi. Jadi itu sebenarnya bukan dari tugas perawat untuk menyiapkan obat-obat, terutama obat-obat yang berbahaya ya. Artinya dalam sediaan-sediaan yang dalam bentuk terutama harus dicairkan, harus dicampur dan seterusnya, itu sebenarnya adalah bagian dari staf bagian farmasi ya. Tenaga keperawatan atau medis menggunakan ya, sesuai dengan petunjuk. Nah, obat cairan lainnya ditempatkan dalam kontainer wajib diberikan label. Nah, misalnya di rumah sakit ya, entah satu obat atau lebih itu sekarang sudah wajib dilabel ya. Jadi misalnya kalian mengambil obat kemudian menaruh di spet, itu spetnya wajib diberi label. Tidak boleh misalnya walaupun kalian tahu ini obat apa, tidak boleh langsung diberikan pada pasien. Harus dipastikan dia ada labelnya. Bu, kalau misalnya mau diberikan obat sudah kita siapkan, kita tahu obatnya apa ya, kemudian segera diberikan ke pasien, apakah perlu dilabel? Perlu. Jadi tetap harus ada labelnya di spet yang diberikan kepada pasien. Nah, misalnya ya kita menemukan ada obat atau spet yang tidak berlabel, bagaimana prosedurnya? Segera buang, artinya tidak boleh digunakan obat yang tidak berlabel. Tentu kalau kalian masih praktikan jangan langsung dibuang, kalian harus mengkomunikasikan pada perawat yang bertugas. Tapi tentu perlu diarahkan, kita harus menjaga tadi, waspada, tidak boleh ada obat yang tidak berlabel. Nah, apa yang dituliskan di label ini? Nah, label dituliskan nama obat, kemudian jumlah atau tanggal kadaluarsa, artinya dosisnya ya. Apabila tidak digunakan dalam waktu 24 jam, nah atau waktu kadaluarsa, bila kadaluarsa terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi tetap harus dituliskan obatnya, kemudian dosisnya berapa, kemudian kadaluarsanya. Terus jangan lupa identitas pasiennya itu ditempelkan juga di obat. Artinya kita tahu obatnya itu adalah untuk pasien siapa. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kebijakan lain, buang obat atau cairan bila ditemukan tidak berlabel, tadi yang sudah bisa disebutkan. Kemudian vial, ampul atau wadah obat atau cairan jangan dibuang sampai prosedur atau tindakan selesai. Jadi kita harus memastikan, jadi pada saat pemberian obat tidak satu obat terus langsung dibuang. Misalnya kita memberikan 3 spet, 1 spet sudah masuk ke pasien langsung dibuang. Tidak seperti itu. Kita wajib menunggu sampai seluruh prosedur selesai baru dibuang ke pembuangan benda tajam atau tempat kontainer lain. Ya, seperti itu. Kemudian label pada kontainer steril juga harus dibuang pada setiap selesai prosedur. Ya, jadi harus disterilkan. Itu labelnya jangan terus nempel, itu juga harus dibuang. Nah, ini adalah contoh pelabelannya, kalian bisa lihat. Jadi setiap obat dia wajib diberi label, itu obatnya apa. Ya. Kemudian tempat-tempat untuk barang-barang atau cairan steril ini diberi label, tapi setelah selesai harus dibersihkan. Ini adalah beberapa daftar obat high alert yang bisa kalian lihat ya. Ini beberapa yang dari rumah sakit, misalnya adalah agonis analgik, ada anti aritmia, ada dextrose, ada konsentrat KCl yang tadi kita sudah sebutkan beberapa kali, magnesium sulfat ya, oksitosin, kemudian natrium bikarbonat juga masuk. Nah, ini obat-obat lasa ya, ada aminofilin ya, kemudian dia hampir mirip dengan fitomenadion, terus kemudian amlodipin, asmef, ya, dulcolax itu bahkan ada yang masuk mirip ya, kategori dulcolax supo yang 5 sama dulcolax supo yang 10. Kemudian difenhidramin ya, satu adalah dimenhidrinat, ini hampir mirip ya pengucapannya dan tampak juga mirip. Kemudian furosemid sama isosorbit di nitrat ini juga mirip tampaknya ya. Kemudian glukos, nah ini hati-hati dengan glukosa juga. Kemudian KN, ada KN3A sama KN3B yang cairannya juga tampak mirip, pengucapannya juga mirip. Kemudian captopril, ini yang membedakan adalah dosisnya saja.
Terus ada juga ketorolac injeksi yang juga yang membedakan adalah dosisnya. Nah, ini ada clindamycin, magnesium sulfat, metformin tadi yang hampir mirip dengan metoclopramide, kemudian ada metilprednisolon, natrium diklofenak, papaverin ya yang hampir mirip dengan piroxicam untuk tampaknya. Kemudian paracetamol dan antacid tablet kombinasi. Ada retinol ya, vitamin A. Ya, ada yang dosisnya 100.000 international unit, ada yang 200.000 international unit. Ya, ada juga stesolid. Sampai di sini sudah jelas. Ya, jadi yang penting pada pewaspadaan obat kita kenal dua istilah. Yang pertama adalah high alert obat atau high alert drugs, ya obat-obat yang berbahaya. Terus yang kedua adalah LASA, obat LASA, ya look alike sound alike, obat yang pengucapan dan tampaknya mirip. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apa sih indikator peningkatan keselamatan penggunaan obat yang perlu kewaspadaan tinggi? Nah, ini beberapa indikator yang digunakan di rumah sakit, yaitu obat-obatan seperti KCL, melon, ya, magnesium sulfat, juga lidokain tidak boleh disimpan dalam unit pasien kecuali dibutuhkan secara klinis, tadi sudah disebutkan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penggunaan yang tidak seharusnya pada area yang tidak diizinkan. Nah, elektrolit pekat, ya, yang disimpan dalam unit perawatan pasien harus memiliki label yang jelas dan disimpan di tempat dengan akses terbatas, artinya tidak bisa dijangkau oleh seluruh perawat bahkan, ya, jadi benar-benar terbatas. Nah, ini ada beberapa panduan dari penggunaan obat high alert, ya. Yang pertama, obat high alert, obat yang perlu diwaspadai yang berbahaya tadi apabila digunakan dengan tidak tepat, harus disimpan secara terpisah dan diberi label yang jelas. Intinya kuncinya adalah penyimpanan dan pelabelan. Kemudian, instruksi lisan obat high alert hanya boleh dalam keadaan emergency. Artinya misalnya dulu kemarin kita belajar komunikasi efektif, ada instruksi secara lisan. Nah, apabila dokter memberikan instruksi lisan terkait pemberian obat high alert, ini wajib hanya dalam keadaan emergency. Kalau tidak dalam keadaan emergensi tidak boleh dilakukan. Ya. Dan biasakan mengeja nama obat dengan kategori LASA saat memberikan atau menerima instruksi. Pada kemarin kita belajar terkait dengan lacabak, lapor, catat, baca ulang, konfirmasi ulang. Jadi ada kita baca lagi ya hasilnya atau advisnya, kemudian kita konfirmasi kembali, sampaikan kembali. Nah, ini harus dilakukan. Nah, khusus pada obat-obatan dengan LASA, kita wajib melakukan pengejaan. Misalnya apa? Heparin. Ya, kita eja. H itu dari kata apa? Ya, happy misalnya. A, air misalnya. P, ya, papa misalnya. Ya. A, air tadi misalnya. Ya, dan seterusnya. Jadi harus dieja satu huruf per huruf agar jelas seperti tadi, tidak keliru. Nah, kemudian juga yang penting adalah double check. Ya, jadi lakukan pengecekan ganda terhadap semua obat high alert yang akan diberikan pada pasien. Bagaimana pengecekan ganda dilakukan? Misalnya, seorang perawat akan memberikan obat high alert, pada saat dia menyiapkan, dia wajib meminta perawat lain untuk membaca obatnya. Sudah sesuai atau belum obat yang saya ambil ini. Ya, ditunjukkan kepada temannya, oh ini obatnya sudah sesuai belum? Nah, ini advisnya. Ya, jadi wajib di cross check-kan dengan perawat lain. Ya, ini yang kita sebut sebagai double check. Nah, kemudian prinsip yang paling penting pada pemberian obat adalah prinsip benar obat. Ya, kalau di sini masih 6, sebenarnya ada 7, prinsip 7 benar obat, ya ada pasien, benar obat, kemudian pembelian atau waktunya, kemudian dosisnya, rutenya atau cara pembelian, kemudian ada tanggal kadaluarsa dan wajib dokumentasi. Nah, ada satu lagi yang sering disebut di rumah sakit adalah benar informasi. Artinya sebelum diberikan pada pasien, obat harus diberikan, informasi obat harus diberikan atau dijelaskan pada pasien. Panduan yang terakhir adalah
Pastikan pengecekan dan pencampuran obat dilakukan oleh orang yang kompeten. Ya, jadi tadi untuk pengenceran dan pencampuran tadi sudah dijelaskan di depan. Sebenarnya tugas ini harus dilakukan oleh staf farmasi, bukan tugas keperawatan. Nah, memang ada beberapa obat yang seringkali memang masih dilakukan oleh perawat. Nah, ini yang seharusnya sudah dihindari oleh rumah sakit. Dan sekarang rumah sakit sudah mulai mengatur kebijakan tersebut bahwa pengenceran dan pencampuran obat sudah dilakukan oleh staf farmasi. Nah, ini adalah contoh tempat penyimpanan obat high alert. Kalian bisa lihat di sini ada labelnya high alert yang cukup besar terlihat. Jadi harus diberi tanda, di tepi diberikan pembatas warna merah. Ini menunjukkan kalau ini adalah tempat penyimpanan obat berbahaya. Di sini juga sama, di dalamnya ya, ini misalnya di dalam, di sini diberi label warna merah nih di sekelilingnya. Ini artinya dia termasuk kategori obat high alert. Kemudian perlu juga high alert atau LASA ini dituliskan daftar obatnya di bagian depan dari tempat penyimpanannya. Obatnya apa saja, itu dilakukan. Nah, ini contoh-contohnya penyimpanan obat high alert. Kalian bisa lihat label merah-merah ini ya, ini adalah obat-obat high alert atau mungkin obat LASA. Ya, ini juga kalian lihat di kontainer besar ini. Dia penyimpanan obat tapi di tengah diberi label warna merah. Ini adalah penyimpanan obat yang berbahaya. Ini juga sama diberi label warna merah yang sangat besar. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi konsep yang kita pelajari hari ini adalah terkait dengan kewaspadaan obat. Ada dua kategori obat, yaitu high alert drugs sama LASA. High alert drugs adalah obat yang tadi berbahaya apabila digunakan dengan tidak tepat, baik itu dari penyiapan, penyimpanan, sampai penggunaan. LASA tadi adalah obat yang look alike, sound alike. Jadi pengucapan, kemudian tampak dia sangat mirip. Bu Septi akan perlihatkan video terkait dengan hal tersebut. Silahkan diperhatikan. Metode pemberian obat tuju benar adalah suatu proses yang harus dilakukan pada saat pemberian obat baik oral atau injeksi dengan menjalankan metode pengontrolan tuju benar yang terdiri dari 1. Benar nama pasien. 2. Benar obat. 3. Benar tidak kadaluarsa. 4. Benar dosis. 5. Benar waktu pemberian. 6. Benar cara pemberian. Dan 7. Benar dokumentasi. Ya, ini adalah pengecekan benar obat ya. Jadi semua nama pasien, nama obat, aksesnya itu harus dicocokkan. Adalah perawat mengambil obat dari kotak obat pasien dan mencocokkan obat dengan catatan harian perawat, catatan medis terintegrasi, data pemberian obat, dan resep dokter. Lakukan prosedur sebagai berikut. Sesuai dengan peraturan keselamatan pasien, perawat harus melakukan konfirmasi identitas terlebih dahulu. Perawat menjelaskan kepada pasien tentang tujuan dari konfirmasi tersebut adalah agar pemberian obat sesuai dengan identitas pasien. Ya, wajib melakukan identifikasi obat sebelum memberikan obat. Ya. Kemudian identifikasi pasien ya, tanyakan nama, kemudian tanggal lahir. Dengan menggunakan nama dan tanggal lahir pasien, serta mencocokkan antara daftar pemberian obat dan gelang pasien. Nah, khusus untuk pemberian obat, selain dicocokkan dengan gelang, juga wajib dicocokkan dengan daftar pemberian obat. Perawat menjelaskan nama obat dan kegunaannya kepada pasien. Perawat menunjukkan tanggal kadaluarsa obat dengan memperlihatkan kemasan obat pada pasien.
Perawat memperlihatkan kepada pasien jumlah dosis yang tertulis pada etiket obat sesuai dengan daftar pemberian obat. Perawat memperlihatkan waktu pemberian obat yang tertulis pada etiket obat sesuai dengan daftar pemberian obat. Kemudian, perawat memperlihatkan cara pemberian obat yang tertulis pada etiket obat sesuai dengan daftar pemberian obat. Perawat melakukan dokumentasi dengan meminta tanda tangan pasien, kemudian perawat juga memberikan tanda tangan tepat di sisi sebelahnya. Selanjutnya, perawat melakukan dokumentasi dengan menuliskan jam pemberian obat dan nama yang memberikan obat di catatan harian perawat sesuai dengan data pemberian obat yang sudah ditandatangani. Jelas ya tadi dari gambar, jadi itu adalah salah satu cara pemberian obat. Nah, tadi mungkin Bu Septi menambahkan terutama kaitannya dengan obat high alert. Ada obat high alert atau apalagi obat rasa. Selain tadi pengecekan pada daftar obat, daftar advis dokter dan seterusnya, wajib meminta perawat lain ya untuk melihat kemasan obat dan mencocokkan tadi agar benar-benar terbukti bahwa ini benar-benar untuk pasiennya. Nah, itu yang kita tadi sebut sebagai double check. Oke, sampai di sini tadi kita sudah belajar banyak terkait dengan SKP yang ketiga, yaitu peningkatan kewaspadaan obat. Nah, kesimpulan pada pertemuan ini bahwa penggunaan pengelolaan high alert medication itu harus dengan tepat. Ya, karena upaya dengan tepat ini dapat mengurangi dari medication error tadi. Ya, yang berbahaya bagi pasien yang mungkin bahkan bisa menyebabkan kejadian tidak diharapkan atau sentinel event. Nah, rumah sakit pun harus mengembangkan kebijakan dan prosedur tadi. Nanti pada saat kalian di rumah sakit, kalian bisa mencari informasi terkait dengan prosedur-prosedur atau kebijakan terkait dengan obat-obat tadi. Ya, nanti kalian bisa lihat yang ada di rumah sakit. Kemudian rumah sakit juga wajib menyediakan fasilitas pendukung, kemudian mengimplementasikan ke dalam praktek sehari-hari bisa menjadi budaya pasien safety, kemudian memonitor kepatuhan staf terhadap penggunaan prosedurnya tadi, kemudian juga mengevaluasi dan menindaklanjuti bersama jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kebijakan, sehingga semua proses tadi harus dilalui untuk peningkatan keselamatan pasien. Sampai di sini materi kita hari ini, sampai bertemu lagi di materi kita berikutnya. Semoga bermanfaat, selamat menjadi pembelajar sejati, sampai bertemu lagi. Sukses selalu untuk kalian, sukses selalu kita bersama, sukses selalu perawat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.